Al-Fatihah biniyatil barakah lihadal masjid Aisyah wa usulihim wa furuhim wa biniyati qabulil hawaij wa usulihim wa furuhim wa biniyati syukri ala istiqlali Indonesia wa usulihim wa furuhim wa li jami masyaikhina wa talamidina wa li jami ahli kuburina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jam'i man asasa hadhil madinah Surakarta lahumul Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada segenap takmir Masjid Siti Aisyah, Ibu Tuti Budi, mugi-mugi kula panjenengan sedaya kemawon mriki minjang kemawon surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kula nembe film. Kemudian dipun WA kalih panitia, temanya napa? Ngangger ngapur mawon, 9 golongan beruntung di dalam Al-Qur'an kan. Kalau angen-angen, kok saat itu kalau bisa spontanitas, kalau padosi ternyata ada Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan memang 9 golongan yang kemudian dijamin beruntung untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang paling meden-meden ini ngaji itu. Kalau ngaji itu nggak sulit, Bu. Ngaji itu yes pokoknya kitab kuning itu nih dipun waos selesai. Ngaji itu yang penting menyampaikan hadis kemudian dengan rincian takhrijnya yang kemudian sangat hati-hati, ya seperti itu. Tapi ada yang lebih sulit daripada ngaji, nopo? Yaitu menjaga hati. Ketika ngaji kemudian ada perasaan, wah saya nanti persiapan, kalau nanti saya persiapan mengisi pengajian di masjid mana? Masjid Aisyah atau Masjid Zayed atau Masjid Agung misalnya. Wah, nanti kalau saya menyampaikan ini, wah saya pasti akan dihormati, dibanggakan. Lah, kalau masih ada perasaan seperti ini berat sekali. Sulit sekali kita mendapatkan barokah. Karena ad-dirasah li ajlillah walakin li ad-dirasah li ajli nafsi. Ketika seorang itu memberikan satu ilmu kepada orang lain dengan tujuan ingin mengangkat derajat dirinya, maka tidak akan sekali-kali mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang spontan-spontan seperti itu kadang-kadang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, teman-teman wis mesti bejo sapa al mu'minuna pira-pira mukmin. Jadi ini adalah bab yang menjelaskan orang-orang mukmin yang pasti mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Alladzina iku pira-pira wong akeh hum ya ladina fi sholatihim kang ana ing dalam salate ladina iku khasyiuna kang padha khusuk-khusuk kabeh. Orang mukmin yang pasti sukses di dunia dan di akhirat adalah yang pertama, orang-orang yang sholatnya selalu khusyuk. Khusyuk itu tidak wajib Bapak Ibu, tapi berusaha khusyuk itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten pendapat kecuali Imam Ghazali ya yang mengatakan khusyuk itu rukunnya sholat. Kalau khusyuk rukunnya sholat, waduh, kula panjenengan mboten ada sing sah sholat kira-kira, karena sulit sekali. Pada suatu ketika Kanjeng Nabi mengadakan sayembara. Barang siapa orang yang bisa sholatnya dari awal sampai akhir khusyuk hanya Allah, pikirannya hanya Allah, maka akan dikasih hadiah serban. Serban yang ada di sebelah kanannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Allahu Akbar, enggak kuat, baru rakaat pertama kepikiran dunia, batal. Sayyidina Umar begitu juga. Sayyidina Utsman hampir bisa rakaat ke-3 atau ke-4 ketika kemudian kepikiran dunia. Tinggal Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang masih bertahan Bapak Ibu. Di dalam kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari, Sayyidina Ali ketika itu hampir salam. Jadi sudah Allahumma sholli ala Muhammad itu. Terus Sayyidina Ali niku saking lupanya dengan dunia itu bisa khusyuk. Cuman ketika hampir salam, Sayyidina Ali tiba-tiba tek
oh iya ya Kanjeng Nabi itu bawa sebuah serban ya. Jane diapi serban sing kiwa kira-kira begitu. Akhirnya Sayyidina Ali pun tidak mampu sampai salam itu kemudian khusyuk. Artinya sekelas Sayyidina Ali yang konon menjadi menjadi babul ilmi saja itu pernah tidak sukses untuk menjadi orang yang khusyuk sholatnya. Cuman sekali lagi Islam tidak mewajibkan kita sholatnya khusyuk, tapi apa? Berusaha untuk mencapai tingkatan khusyuk. Nah ini Mbah Riyen niku selalu ngendika, "Mbah, aku lali ndosokke cincin, temu di cincinku. Nak lali sholat le, nak sholatku iling le." Gitu betul. Loh, kenapa? Karena ketika jenengan sholat maka ada iblis, namanya iblis waswas, namanya iblis khannas. Iblis khannas ini iblis yang secara tupoksi, tugas pokok dan fungsinya itu menggoda orang sholat kersane kepikiran dunia. Apa yang kemudian dia cari itu akan kepikiran di sana. Waduh, nambal skripsi itunya gak keluar. Nah kemudian ketika dia itu kemudian melihat sholat malah idenya keluar. Kemudian alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk niku napa? Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsir Al-Baghawi, khusyuk itu artinya adalah al-mukhbituna adillah. Dia merasa sangat buruk dan merasa tidak punya apa-apa. Jadi aku iso sholat, iku mergo ditakdiraken kali Allah. Aku iso maca Quran, mergo ditakdiraken kali Gusti Allah. Jadi dia merasa adillah, tidak punya apa-apa. Aku bisa sholat itu karena Allah. Termasuk ngaji ngeten iki. Jadi dia tidak merasa bisa apa-apa. Aku bisa menyampaikan kajian kitab tafsir Baghawi atau tafsir Ar-Razi itu karena aku sedang dititipi sedikit ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah merasa punya apa-apa. Lah niki pengertian khusyuk ngoten niku. Jadi jenengan tidak pernah merasa aku orang yang ahli sholat, mboten. Jenengan dititipi sedikit kekuatan untuk mampu sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Mujahid dalam tafsirnya mengatakan wadul basari wa khuddus sawdi. Jadi khusyuk itu mampu untuk agak meredupkan pandangan mata hanya ke tempat sujud, dan dia itu mampu melirihkan suaranya sehingga yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Kemudian menurut pendapat Imam Hasan kali Imam Al-Qatadah, khusyuk niku artinya al-khaifuna, orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan jenengan namung ajrih dumateng Gusti Allah, itu namanya khusyuk. Kenapa kamu sholat? Saya ingin khusyuk. Khusyuk itu apa? Menurut Imam Hasan, ketika jenengan sholat tidak karena butuh surga, tidak karena semata-mata takut neraka, itu adalah pengertian khusyuk menurut Sayyidina Hasan dan Imam Qatadah. Pramila salah satu waliyah, yaitu kekasih Allah yang perempuan, wali perempuan, yang benar Rabi'ah Al-Adawiyah, Masya Allah. Beliau ditanya, "Ma'adha tusalli?" Syekhah, kenapa kamu sholat? Jawabannya apa? Jawabannya, aku sholat bukan karena aku butuh surganya Allah, bukan karena aku takut nerakanya Allah, tapi aku sholat karena semata-mata hanya butuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mungkin sekitar 4 bulan yang lalu, terakhir kalau ngaji dengan Aisyah itu sekitar 4 bulan yang lalu saat derenge haji. Niku kalau nate matur tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim itu 107 tahun minta dikasih anak, enggak dijabai-jabai. Kenapa? Dalam hatinya ada perasaan, aku ki wis ndonga, ya kudu dijabai. Ketika dia punya perasaan dalam hatinya, aku sudah berdoa dan harus dijabai, maka itulah tidak dijabai oleh Allah. Imam Abdullah Asy-Syarqawi dalam kitab berjudul Minahul Qudsiyah ala Syarhi Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah. Di dalam kitabnya dijelaskan bahwasanya falam ma'tazalahum ma ya'buduna min dunillah. Kapan Nabi Ibrahim itu diijabahi doanya? Ketika Nabi Ibrahim bisa i'tizal. Oh iya, tugasku ki ndonga, nyuwun dumateng Gusti Allah. Diijabahi nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Lah, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Saat itulah baru diijabahi, dikasih putra, nggih punika Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, punya cucu Nabi Yaqub. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi pengertian khusyuk di sini itu ketika jenengan
mampu ketika sholat itu tidak butuh apa-apa kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu. Yang kedua adalah qad aflahal mu'minun walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Qala ata 'anil syirki wa 'anil ma'asi wa 'an kulli batin wa laghwin wa ma la yahillu minal qawli wal fi'li. Nah niki. Orang beruntung yang kedua niku sinten? Orang yang dia itu tidak pernah lahu dalam hidupnya. Tidak pernah lahu. Lahu niku napa? Tidak pernah, bahasa kula niku lebih enaknya ngeten lah. Nek nak terjemah ya tidak pernah dia mengingkari nikmat. Tapi nak kula mboten ngeten. Kalau ngelihat tafsirnya, orang yang tidak pernah protes atas apapun takdirnya Allah. Itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Misalnya melihat ada orang yang berzina, hati ini namung alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, kula jenengan paringi petunjuk sing ngeten iki lho sing salah. Terus kula jenengan paringi jalan untuk bisa mengajak orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten sedheripun kitab berjudul Minanul Kubro karya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dikisahkan di dalam kitab itu ada seorang ahli istikharah, ulama ahli istikharah. Dan niku nak dalu mboten nate meninggalkan salat tahajud. Wala ya'sillaha wala tarfatul ain, tidak pernah bermaksiat walaupun satu kedip mata. Lah pada suatu malam, Pak, niku ghalabahun naum, ketiduran. Ketika ketiduran ngoten niku si ulama ahli istikharah tadi niku terus esuk-esuk protes, ya Allah, kula niku ketiduran ya Allah, gelo ya Allah, ketiduran gelo ya Allah, gelo ya Allah. Terus istikharah melih. Dalam istikharahnya Allah menjawab, yang mentakdirkan kamu bisa sholat tahajud siapa? Yang jenengan ya Allah. Nah terus yang mentakdirkan kamu ketiduran siapa? Yang jenengan. Ya sudah. Maka Allah mengatakan derajat yang paling tinggi dari derajat keimanan itu adalah ketika kita bersyukur atas semua takdirnya Allah setelah kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia, oh alhamdulillah ya Allah, dengan sebab aku tadi malam itu ketiduran, akhirnya sekarang aku bisa menangisi dan bisa sadar bahwa semua itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila wonten kitab ingkang dipun karang Syekh Khubaib Hasan ibn Husain al-Khubaib, Hasan ibn Husain al-Khubaib, dipun ngendikaken ada satu hadis, ma min sautin ahabbu indallah, tidak ada suara yang lebih Allah cintai melebihi suara sahil, suara jeritan orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang Allah niku sengaja, Pak. Niki wonten kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali ngendika, Allah kadang-kadang sengaja menjadikan sebab kita itu menjadi orang yang susah kadang-kadang. Menjadikan kita itu orang yang kesulitan kadang-kadang. Kenapa? Karena kita lupa enggak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena minta itu perintah loh, Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu itu zamannya present continuous. Harus sekarang dan seterusnya. Bukan minta itu ketika kita butuh, tapi minta itu harusnya sekarang dan seterusnya. Makanya jenengan perlu punya yang namanya zikir istiqomah. Pagi istiqomah baca surat Al-Waqiah, napa surat Al-Mulk, napa surat Ad-Dukhan atau surat Yasin. Pokoknya harus punya wirid khusus. Kalau kita membuka di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, habis sholat harus punya zikir khusus. Harus punya. Kalau nggak punya, biasanya kadang-kadang diparingi pengingat dengan cara diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah benci, mboten. Keranten apa ngiling ki sampean iki kudu butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh Allah itu perintah, bukan karena kita butuh. Wonten kitab niki ngoten niku. Jadi orang beruntung kedua niku napa? Kalau dia telah mampu memposisikan dirinya bahwa butuh kepada Allah itu sebagai perintah, bukan karena saat dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki tetap minta. Walaupun rezekinya pun lancar, tetap minta rezeki lancar. Walaupun sudah punya anak soleh, tetap minta anak yang soleh. Loh, tak kok ngoten? Nggih. Kadang-kadang permintaan panjenengan itu mboten jenengan sing dapat fadilahnya, tapi napa? Anak turun panjenengan.
Wonten kitab tafsir Ibnu Katsir dipun ngendikaken wa kana abuhuma sholihah. Enten anak yatim. Anak yatim niki badhe dipun ngapunten, badhe dipun rampok lah bahasa kula atau mungkin diambil hartanya sama seorang perampok. Tiba-tiba Allah dawuh cara bahasane, Musa, sinten namine Khidir alaihissalam. Unsuro, itu loh, ada anak yatim, nyuwun tulung kamu tolong dia agar hartanya tidak dicuri sama perampok. Apa yang dilakukan oleh ulama ahli tafsir Bapak Ibu? Mereka tuh heran. Ini anak yatim siapa ini? Siapa ini? Kok sampai-sampai mendadak kudu Nabi Musa kalian Nabi Khidir turun tangan menolong anak yatim? Kan luar biasa ini. Biasanya Allah kan ya dawuh malaikat aja lah, dawuh kepada siapa gitu orang soleh. Mboten. Jadi kan anak yatim sebatang kara sampai kudu Nabi Khidir turun tangan kalian Nabi Musa, bukan wakilnya. Ternyata wonten tafsir Ibnu Katsir dipun ngendikaken abuhuma sholihan iku napa? Ternyata mbah-mbahnya 7 ke atas. Bapaknya 7 ke atas itu orang yang suka menolong orang lain. Orang yang selalu minta kepada Allah untuk ditolong. Makanya cucunya 7 ke bawah itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Imam Ibnu Ashur ulama Tunisia itu enggak 7 ke atas, 9 ke atas. 9 ke atasnya itu ada orang yang suka mbahnya itu suka membantu menolong orang lain. Akhirnya cucunya 9 ke bawah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap nyuwun. Masih dulu. Walaupun panjenengan sampun saugi tetap minta kepada Allah. Mungkin doa jenengan enggak untuk jenengan ijabahnya, untuk cucu-cucu panjenengan. Ngaten Bapak Ibu. Atau kalau bukan panjenengan untuk murid-murid panjenengan. Untuk santri-santri panjenengan. Lah niki. Nah, betul untuk tetangga-tetangga panjenengan. Kita enggak tahu. Makanya tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap minta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru billahi marru kirama idza sami'ul kalam al-qabih akramu anfusahum anid-dukhuli fihi. Yang kedua, termasuk bagian daripada al-walladzina hum anil lagwi mu'ridun iku sinten? Yaitu orang yang ketika melihat keburukan, dia tidak pernah menghina keburukan tersebut. Dia tidak pernah mencaci keburukan tersebut. Dia tetap menjaga dirinya biar tidak masuk keburukan, tapi tidak pernah menghina keburukan tersebut. Maka dia husnudon. Misalnya, naudzubillah, ada orang datang kepada panjenengan, dia seorang penjudi. Jangan dihina. Mungkin sekarang dia seorang penjudi, tapi besok mungkin saja diberi tobat dan kemuliaan menjadi orang yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Makanya tidak boleh kita mencaci, memaki, menghina orang lain. Nah, seperti inilah kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kita tidak boleh menghina orang yang beda sesembahan dengan kita. Beda agama nggak boleh. Jangan-jangan mereka sekarang belum dapat hidayah, besok dapat hidayah. Ngoten. Nangis panjenengan. Ya Allah, napa dosaku kuwatah ya Allah. Kok sampai tangga kula niki dereng asal hidayah. Ini hatinya orang yang walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Niki ngeten niki. Jadi tidak pernah memandang sesuatu dengan pandangan buruk. Sampai Kanjeng Nabi ngendika, la tasbuddik li'annahu yukiduka lis-shalah. Sampai dipengendikaken ojo pisan-pisan jangan sekali-kali kamu menghina sinten namanya dik niku napa dik sing subuh-subuh niku napa ayam jago. Jangan sekali-kali kamu menghina ayam jago. Kenapa? Karena ngono-ngono ayam jago niku nak subuh gak ada peran membangunkan orang sholat. Wonten kitab berjudul Mukasyafatil Qulub karya Imam Al-Ghazali, dikisahkan niki pernah kula aturaken insyaallah pertama kali kula ngaji di Masjid Aisyah yang mungkin 2019 ini. Kula pertama kali ngaji di sini pernah menyampaikan ini. Wa indama jalasa Daud fi saumi'ati. Bapak Ibu, Nabi Daud itu pernah duduk-duduk di depan emperan dalamnya ngoten iki. Faizan tiba-tiba ro'a dudal hamra. Tiba-tiba Nabi Daud niku mirsani wonten
ada semut, bukan semut, cacing abang, cacing merah yang menjijikkan, muzillah, menjijikkan sekali. Tengadini Nabi Daud terus mengatakan, "Mada aradallahu ta'ala fi hadidudah." Ngapain Allah tuh repot-repot menciptakan hewan yang enggak ada gunanya seperti ini. Tengati niku. Fa'alhamani Allah Ta'ala hatta takallama. Sampai kemudian Allah mengingatkan Nabi Daud, tiba-tiba Allah memberikan sebuah ilham kepada si cacing sehingga cacingnya bisa berbicara kepada Nabi Daud. Si cacing mengatakan, "Amma alim ya Daud." Daud, Nabi Daud, ketahuilah wahai Nabi Daud, khalaqani Allah Ta'ala, Allah menciptakanku setiap siang itu diberi tugas oleh Allah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah, 1000 kali, sehingga warga sini terbebas dari bencana dan musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kulla lailah, dan Anda setiap malam Allah menciptakan kami para cacing-cacing seluruh dunia untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alfa marrah, 1000 kali. Sholawat 1000 kali. Nah, sehingga warga sini diberi aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelo Bu, sinten Nabi Daud gelo. Ternyata napa? Sekelas cacing yang ternyata ketoke mboten enten gunane, ternyata memiliki peran penting untuk kehidupan manusia. Enten kitab berjudul Tahqiqul Hayawan Al-Kubra, 4 jilid kitabnya nih. Karya Imam Ad-Damiri Al-Ghumari. Itu isinya tentang apa jenenge peran-peran hewan-hewan. Kodok itu punya wirid sendiri, peran hewan ini bagus sekali kitabnya itu. Jadi kesannya kita tidak menghina teman caci, semua itu punya kemuliaan, punya keagungan di mata Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya kodok, fadilahnya ini, terus kenapa Allah menciptakan kodok itu ada semua di dalam kitab itu, 4 jilid kitabnya, Masya Allah. Kalau nak ceritakan jenengan itu kitab-kitab sing boten enten terjemah mawon. Kersane ngaji gitu. Nah, mboten ngaji bahaya. Kadang-kadang tiang niku nak tembas kitab terjemahan itu bahaya. Di daerah pundi nggih, dik wingi nembe mawon nang Spanyol. Ada satu dokter, Pak. Ini kisahnya ada di dalam kitab berjudul Tafsir Bahrul Muhit li Kasyfi Ma'ani Qur'anil Majid. Ada seorang dokter, Pak. Dokter ini bahasa Arabnya lancar. Tapi kemudian tidak mau belajar. Jadi ibaratnya dokter tapi nggih alim bahasa Arab tapi mboten purun ngaji. Lah pada suatu ketika dokteripun namanya Dokter Tuma At-Tamkin. Tuma At-Tamkin ya khas afdhalud dawa. Beliau mencari obat yang paling mujarab. Kira-kira apa obat paling mujarab? Lah Dokter Tuma At-Tamkin tumbas kitab Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, Mustadrak Imam Hakim, Mustad Ahmad ibn Hanbal, Al-Muwatta Imam Malik dan seterusnya. Itu beliau beli semuanya, dicari satu persatu kalimat itu. Kepanggih, Pak. Ngene Sahih Bukhari, Sahih Muslim bahwa habbatus sauda syifaun likulli da'in. Habbatus sauda itu, habbatus sauda nggih, sing hadis-hadis itu obat semua penyakit. Memang niku enten hadis ya, Pak. Sahih ini. Cuma si dokter Tuma At-Tamkin niki beliau itu delalah kitab yang dibeli niku salah cetak. Kudu nibak habah titik 1 nggih mboten. Lah saat itu delalah yang dibeli niku titike keliru 2. Mboten habbatus sauda, hayatus sauda. Jadi hayatus sauda itu artinya patokan ular kobra hitam obat semua penyakit. Nah, ada setiap orang datang, ngapunten Pak dokter minta obat. Anten kalau obat kobra hitam kan matok. Akhirnya ribuan orang mati gara-gara salah baca kitab. Paham ya Bapak Ibu nggih? Makanya jenengan nak sakit tetap ngaji, jangan pakai kitab terjemah. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang selalu memperhatikan zakat. Nyuwun ngapunten iki zakat iki penting, saestu penting. Tak sakit jenengan ampun ngitung piyambak nggih Bapak Ibu nggih. Ngrawuhaken kiai, ngrawuhaken ustaz. Pak Ustaz nyuwun tulung diitungke niki zakate. Kula niku coba melakukan penelitian secara empiris Bapak Ibu. Empiris niku penelitian langsung ke lapangan kepada orang-orang yang menurut saya kok kaya gitu. Saya pengen tahu Pak, jenengan cara ngitung zakatnya kayak apa? Ya sudah ya, pokoknya ini nanti tak hitung, tak ambil 2,5% sekian. Loh, mboten ngoten. Zakat itu tidak seperti itu caranya. Ada beberapa metodologi penghitungan zakat. Ternyata banyak yang keliru Bapak Ibu. Makanya perlu ini ya, kalau saya melihat beberapa YouTube itu lebih kepada
hukum zakat, tapi cara menghitungnya itu kadang-kadang tidak bisa. Kalau ini baru saja di Karanganyar itu ngitung ke zakat tiang, jadi dia punya omset dagangan itu sekitar 90 miliar. Kalau hitung kiri ini setunggal sedetil mungkin, kemudian keluarlah zakat yang zakatnya itu menurut dia itu harusnya 9 miliar, tak hitung-hitung mulai secara fikih baik lintas madhab itu dapatnya 2,5 miliar. Zakat itu paham nggih? Makanya nak jenengan ngitung zakat, usahakan mendatangkan seorang ulama, jangan sendiri. Termasuk warisan. Warisan iki sing paling medeni warisan. Makanya Kanjeng Nabi kan ngendika awwalu man rufi'a, mboten hadis, awwalu man rufi'a, orang yang pertama kali akan diangkat, akan cepat matinya itu orang-orang yang ahli ilmu faraid. Orang sing saged ngitung ini warisan jarang. Kadang-kadang ya warisannya dibagi to, mboten ngoten. Cara ngitung warisan itu ada caranya. Paling beten berapa bagian istrinya dulu, kemudian mana yang gono kiri gini, apakah si jenazah ini sudah haji atau belum, itu dihitung dulu, baru yang lain. Makanya monggo zakatnya dicek malih, jangan sampai zakat ini kemudian keliru sehingga tidak menjadikan kita menjadi kurang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafidun. Yang keempat adalah orang-orang yang selalu menjaga farjinya, Bapak Ibu. Maksudnya ya menjaga syahwatnya. Di dalam tafsirnya ini dikatakan ismun yajma'u saw'atar rajuli wal mar'ati wa khifdul farji at-ta'affuf 'anil haram. Maksudnya napa? At-ta'affuf 'anil haram. Napa? Menjaga dari perkara yang haram. Paham ya Bapak Ibu nggih? Ampun ngatos. Dibales, Pak. Tiang niku dibales, urusan farji niku dibales. Pada suatu ketika, anten kita berjudul Fiqhus Sirah. Ada seorang Malik ini rojo sing berkuasa luar biasa. Nah, raja ini mendengar ceramahnya ustadz, nggak percaya. Apa sih mosok ya katanya urusan farji, urusan nafsu, urusan hati itu diganti apa bener gitu. Akhirnya si Malik niki wau nyuruh putrinya, udahlah beliau gadah putri Dzul Fadli wal Hasan, wajah cantik, tur nggih nganu luar biasa cerdasnya. Cadaran. Tiba-tiba sama bapaknya diperintahkan, "Nak, buka cadarmu. Sekarang kamu berjalan dari sini menuju ke pasar yang ramai anak-anak laki-laki itu, kemudian balik lagi." Anaknya bingung. Nah, ini adab. Memakai cadar kan ulama berbeda pendapat gitu. Tapi hormat sama orang tua hukumnya wajib. Maka dia mengikuti orang tua. Jalan. Anehnya apa? Negara itu yang laki-lakinya terkenal uraan, Pak. Uraan itu suka menggoda perempuan. Ketika putrinya raja lewat, padahal cantik, itu semuanya menundukkan pandangan mata. Tapi mereka nggak tahu kalau ini putri raja, kan cadaran tuh. Menundukkan pandangan mata. Aneh. Ini jadi si putri tadi aneh sekali ya. Kok mereka nggak menggoda saya, aneh. Tapi ketika si putri Waidah roja'at, ketika kembali ke kerajaan, qabbalaha, tiba-tiba enten laki-laki misterius itu tiba-tiba mendekati putri raja, langsung mencium, langsung lari, Pak. Babakat bukaan syadidan. Si putri raja tadi menangis sejadi-jadinya, nangis banget, Pak, kula wau dipun saya tadi dicium sama laki-laki misterius. Kejar, Pak, kejar. Bapaknya mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin. Loh, pripun to Pak alhamdulillah? Berarti ini bapake, berarti bener katanya ustaz gitu. Dulu memang pas muda, beliau pernah secara diam-diam itu mencium pipinya perempuan terus lari. Makanya beliau alhamdulillah bener-bener diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dulu saya nggak sampai mengzinai ya, cuma mencium satu kali saja. Makanya kalau dibales ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya gara-gara itu. Jadi hati-hati nggih, dibales sama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kita semuanya tidak boleh ibaratnya mau-WA istrinya orang, enggak mau-WA suaminya orang, dibales. Urusan muasyarah laki-laki perempuan itu dibales. Na'udzubillahi min dzalik. Tundukkan pandangan mata, tundukkan hati kita, jangan sampai kemudian kita terjerumus pada ta'affuful haram,
yaitu tidak mampu menjaga diri kita dari perkara yang haram. Bu, nak pun gadah putri kok ketok wis wayahe nikah, nggih mboten usah dipun tunda. Paham nggih? Pak. Niki kan tahun duda, Pak. Tahun duda mboten niki. Oh, mboten pirsa nggih alhamdulillah. Oh, kula niku tahun duda ini ngeten lho, Bu. Tahun duda niku tahun kepercayaan keraton orang Jawa. Tahun yang tidak ada gathuknya, kliwon-kliwon, wagi-wagi, legi-legi, paing-paing, pon-pon, niku namine tahun duda. Nah, tahun duda itu kebetulan jatuh tahun 1446 Hijriah sampai setahun dikit nanti. Makanya jenengan cek daerah Pantura, keraton itu hampir nggak ada perkawinan, nggak berani nikah di tahun duda. Tapi pripun Pak Musta'imur jenengan, mboten usah, Bun. Tetap nikah mawon. Tetap nikah saja. Jadi tidak usah percaya dengan yang seperti itu. Cuman kalau nanti misalnya mau diulang lagi, itu langgung saya. Misalnya nanti ketika sudah tahun depan, Muharram tahun depan kok diulang lagi mboten napa-napa. Tapi artinya jangan menunda perkawinan nggih. Mestine kula nggih nate yang jelas panjenengan itu yang jelas Imam At-Tabari sudah pernah mengatakan begini dalam tafsirnya bahwasanya ikhdar anil a'war, hati-hatilah engkau wahai manusia dari iblis a'war. Iblis a'war ini iblis yang tugasnya menggoda orang yang sudah waktunya menikah, sudah mampu menikah, dia itu terlalu bimbang dan mencari banyak pertimbangan. Sehingga menunda-nunda perkawinan. Sehingga hubungan pranikahnya terlalu lama, akhirnya banyak kemaksiatan yang kemudian dilakukan dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan iblis namanya a'war. Termasuk orang tua digoda iblis a'war. Ketika anaknya mau dilamar itu ragu-ragu. Kenapa? Enten iblis a'war. Nauzubillahi min dzalik. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kemudian yang berikutnya orang yang beruntung lagi niku sinten, Pak? Orang yang kalau sama istrinya, kalau sama suaminya itu ngapunten. Kalau sama istrinya itu harus harus ngeres otaknya gitu. Bahasa kula ngeten. Kalau sama istrinya itu harus terbuka gitu. Nafsunya itu dilampiaskan hanya kepada sang istri atau kepada budak-budaknya kalau punya budak. Jadi jangan sekali-kali melampiaskan nafsu kita kecuali kepada istri atau kepada suami. Paham Bapak Ibu nggih? Niki illa ala azwajihim. Pokoknya kesel-kesel kali istri kali suami. Makanya sampai Kanjeng Nabi niku kan banyak memberikan fatwa, sabda tentang besarnya pahala hubungan laki-laki dan perempuan. Gede ganjarane. Nabi nyentok-tok niku lho. Wa idza lamasaha, ketika laki-laki nyentok tangan di wong lanang geroko dosa sak gunung regedeg di ngapura kali Gusti Allah. Paham nggih? Ketika kemudian niku Nabi nyentok tangan, ketika seorang suami menyentuh atau mencium pipi istri atau mencium pipi suami, maka a'tahallahu ta'ala thawaba isnai asyrata khutsmat min khutsmatil Quran. Nyentok pipine wong lanang, nyentok mambu pipine wong lanang, ganjarane koyok maca Quran 12 hataman. Penak kabeh. Ngoten. Jenengan bersendau guru di kamar sama suami sama istri, maka jenengan kados angsal ganjaran ibadah salat 1000 rakaat. Masyaallah. Enten kitab khusus nih Pak, namanya kitab Adabun Nisa karya Imam Abdul Malik ibn Hubaib. 900-an halaman itu isinya tentang fadilah, pokoknya guyon-guyone wong lanang karo wong wedok. Paham nggih? Pokoknya wong lanang karo wedok, suami istri lho nggih. Itu kalau melakukan apapun itu jadi ibadah. Niki makanya dipun ngendikaken illa ala azwajihim. Nak kalih bojone sak vulgar-vulgare mboten napa-napa karane kalih bojone. Paham Bapak Ibu nggih niki. Kemudian orang yang beruntung lagi berikutnya, faman ibadagha wara adzalika faulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang diberi amanah dan dia itu amanah ngoten lho. Hati-hati lho nggih. Tengene Sunan At-Tirmizi, hadisipun wal amanatu maghnaman. Salah satu orang yang akan salah itu
suatu kampung, suatu daerah, suatu kota, provinsi, negara niku kathah musibah niku napa wal amanatu maghnaman. Napa? Tiang sing diberi amanah, amanah ini dipakai untuk kepentingan pribadi. Dia enggak mengatakan korupsi. Kanjeng Nabi tidak mengatakan korupsi Bapak Ibu, tapi mengatakan apa? Wal amanatu maghnaman. Napa? Sesuatu yang kudune untuk bersama dipakai untuk pribadi. Contohnya napa? Ada orang jadi ketua RT, gelas RT tinggi kepentingan pribadi. Enten tiang dados yayasan, pengurus yayasan. Yayasannya ada misalnya yayasan sekolah lah ya. Enten kursi ini malah dibawa pulang untuk kepentingan pribadi. Mboten dikorupsi mboten, disuwun saged. Dia enggak merasa korupsi mboten, tapi disuwun saged. Cuman seperti ini yang kemudian menjadikan sebab banyaknya musibah. Nah, jenengan dados guru SD, SMP, SMA, kertas print miliknya sekolah dibawa pulang untuk kepentingan pribadi, nggo dolanan anake. Atau spidol yang harusnya dipakai untuk mengajar malah dipakai untuk mainan anak-anaknya. Lah niki wal amanatu maghnaman ngoten niku. Benteng kali korupsi. Nak korupsi dia sadar saya salah. Nak korupsi dia sadar saya itu mengambil haknya orang. Tapi kalau ini enggak sadar dia itu. Dikira ya ini nggak apa-apa lah, cuman nggak apa-apa lah niki lho sing medeni niku. Nah niki makanya wa ahdihim raun. Jadi orang yang amanah, apa yang bukan miliknya itu ya jangan diambil ngoten. Niki kula beto rencang pesantren kali ngoten. Kula nggih napa namine teng pondok niku gak ada kamar sendiri, Pak. Kamar sendiri, kamar itu tidak boleh dimasuki sesuatu yang menjadi milik bersama, milik yayasan maksud kula niku. Jadi milik pondok, milik yayasan itu ya bersani di luar. Kalau kipas angin tebas piyambak, terus kemul tebas piyambak, tempat duduk beli sendiri dan seterusnya. Enggak ada di dalam kamar yang boleh masuk ke kamar kecuali harus milik kawula. Bahaya. Mana yang milik kita ya kita pakai, mana yang milik bersama ya jangan kita pakai. Ngoten. Kula menawi nembe teng tempat duduk ngoten niku, teng kelas. Ketika tidak waktunya ngajar, kalau nggak berani duduk di kursinya, guru nggak berani, karena memang bukan waktunya mengajar gitu. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu, jangan menggunakan amanah untuk kepentingan pribadi. Saya kira ini lebih menakutkan daripada korupsi. Kalau korupsi dia tahu dia salah, tapi kalau ini dia tidak tahu, dia merasa tidak salah, dia hanya merasa ini sudah maklum gitu, atau sudah menjadi kebiasaan umum. Makanya kula nanti dados kepala sekolah, kepala madrasah gitu, kepala madrasah sanawiyah. Kula sampai ngambil kebijakan, Pak. Ya ngapunten gajinya guru itu kita kurangi lah kurang lebih lah ya gak kathah. Kurangi 5.000 napa pinten, tapi peraturan apa? Bahwa printer kemudian semua fasilitas di ruang guru itu boleh dimanfaatkan pribadi, tapi sudah diambil. Artinya dia sudah membayar di awal. Paham ya? Ini penting untuk menghindari itu. Lah kalau gurunya saja sudah melakukan kemaksiatan tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad, bagaimana ilmu yang disampaikan bisa barokah? Bisa barokah. Makanya dimengertikan amanah itu harus dijaga. Tidak boleh kemudian sembarangan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Makanya kalau ditanggleti Pak, Indonesia itu negara terkorup. Saat ini kan lumayan gitu, ada peningkatan. Korupsi Indonesia sudah ada peningkatan. Kemarin kan nomor 1 se Asia Pasifik gitu. International Corruption itu Indonesia nomor 1 se Asia Pasifik. Tapi sekarang sudah nomor 2, alhamdulillah ada peningkatan Pak. Ada peningkatan 1 step, lumayan loh Mas Hani. Cuman kalau agak protes. Ya maklum saja negara kita banyak korupsi. Kenapa? Karena negara kita undang-undangnya sangat ketat sekali. Jadi di beberapa negara lain itu yang namanya ngapunten nggih, maringi guru itu bukan gratifikasi, enggak apa-apa. Jadi yang disebut korupsi negara Indonesia di sana bukan korupsi. Lah pertanyaannya begini, Pak. Sing bener niku aturan Indonesia atau luar negeri? Kalau jawab Indonesia. Kenapa? Kalau aturan di undang-undang korupsi niku sudah sesuai dengan syariat. Ya cuman kalau syariat potong tangan, kalau sana tidak. Tapi kan sama-sama dihukum betul loh. Jadi sudah sesuai. Kalau sana enggak. Perbuatan yang mungkin kita korupsi di sana tidak korupsi. Makanya indeks korupsinya lebih tinggi negara Indonesia karena lebih ketat. Kemarin kalau diskusi kali Profesor Yusri Izzah Mahendra ngoten itu.
Nah ini Bapak Ibu, makanya kita semuanya harus amanah di dalam menjaga amanah. Amanah tenang saestu. Amanah nggih. Misalnya jenengan dados takmir Masjid Aisyah nggih, berikan apa yang kemudian menjadi haknya. Jangan sampai kemudian kita melanggar syariat Nabi Muhammad. Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafidun. Salate niku Bu, salatihim mboten salatihi. Salatihim mboten yuhafidu, yuhafizun. Bedanya napa, Pak? Maksudnya napa? Salate jamaah dijogo. Man shalla shalawatal khams ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Kan jadi mengatakan orang itu kalau sholatnya istiqomah berjamaah maka dia dapat 5 kemuliaan. Nomor pertama napa? La yusibuhu fakrun fid dunya. Mboten bakal fakir. Jenengan nak sholatnya selalu berjamaah dijamin mboten fakir. Fakir niku napa sih? Jodone angel, mboten mungkin. Rezekine angel, mboten mungkin. Jabatane mboten mundak mboten mungkin. Pokoknya dunia mengejar panjenengan, nak jenengan sholatnya selalu berjamaah. Paham Bapak Ibu ya? Sholatnya usahakan berjamaah. Misalnya jenengan teng Masjid Aisyah mbon sholat bapak-bapak, kundur kok garwane dereng sholat melih mboten napa-napa. Jenengan imma sholatnya ba'diyah, istrinya sholatnya wajib, atau jenengan ngulangi melih sholat zuhur. Paham nggih? Mboten napa-napa. Indah Syafi'i lho nggih, Indah Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i mboten napa-napa. Karena ada ustadz yang mungkin ceramah di sini, jenengan aturi ceramah di sini mengatakan nggak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya sunnah. Nah, niku Hambali. Nah, Syafi'i mboten napa, Syafi'i mboten napa. Yang penting ayyuwafiqahu, gerakan antara makmum dan imam itu sama, mboten napa. Indah Syafi'i mboten napa. Kemudian jadi sholatnya berjamaah dijaga, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Niki penting sangat niki. Mungkin sekitar bulan Desember nggih, teng Famlet masih ada. Kula pas pengajian di sini kula nate matur nggih. Jadi gelone tiyang riyin nak mboten sholat jamaah niku luar biasa. Contoh, wonten kitab Ihya Ulumuddin niku enten kana Malik Maimun bin Mahron, enten seorang raja, bukan raja, presiden. Naminipun Presiden Maimun bin Mahron. Itu ditulis di kitab Ihya Ulumuddin bab sholat jamaah. Dia niku melakukan ijtima'ul wizarah, rapat kabinet lah, wizarah kabinet. Ketika rapat kabinet niku santai-santai, rada santai sithik lah. Nah, sholatnya dereng mulai. Ketika beliau selesai rapat, ternyata baru saja masyarakat itu teng masjid induk nggih, masjid negara itu intisyarun nas, napa masyarakat itu selesai sholat berjamaah. Gara-gara satu kali ketinggalan sholat berjamaah, maka beliau mundur sebagai seorang presiden. Paham Bapak Ibu? Gelone sampai segitunya. Teng Madinah niku wonten, kalau kisah yang kedua ini kami ambil dari kitab I'anatul Thalibin ala Hasyiyah Fathil Mu'in. Enten kebun kurma gede banget. Kemudian ada seseorang itu dia pengen ngecek kurmanya lah, sholat asar ngecek kurmanya. Di lampah, kurmaku apik, alhamdulillah, bagus, hasilnya bagus, subur-subur dan seterusnya. Keranten saking nikmate melihat kurma sing apik-apik niku wau, supe kaduan mlakune. Balik tenggene masjid intasyarun nas. Ternyata napa masyarakat sudah selesai sholat berjamaah. Maka beliau mengatakan usyahidukum anna hadza haiti kulhum li jamil mu'minin. Saksikanlah, gara-gara kebun kurma 5 hektar niku 5 hektar ini, kemudian aku satu kali ketinggalan sholat asar berjamaah, mulai sekarang semua kurma ini aku wakafkan untuk muslimin muslimat. Gelone ngenten iki, Mas. Jadi orang dulu itu kalau satu kali nggak sholat jamaah itu gelone sampai berhari-hari lah kira-kira nggih. Pramila monggo sholatnya panjenengan ampun ngantos mboten berjamaah. Ulaika humul warithun. Maka orang-orang seperti itu akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang melakukan hal tadi mendapatkan surga Firdaus dan masuk ke dalamnya untuk selamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kemudian orang yang beruntung berikutnya nopo? Orang yang selalu hatinya berta'alluq kepada ilmu. Pikirannya ilmu, ngaji, majelis taklim. Ngaten.
Niki baru beruntung pun toh. Man ta'allamal ilma kafathu. Hadisnya sahih. Sinten sing kerso semangat belajar mencari ilmu, ngajinya tadi kalau pengajian itu niki urusan yang lain pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu nggih? Contoh ada satu kisah ya, satu kisah. Gada kakak kelas, ya sami-sami belajar nanti Timur Tengah. Niku misalnya besok mau nikah. Wah, mau disiapke undangane, padi-padi semua sudah disiapkan. Calon bojone nggih wajahnya mutafakun alaih lah kira-kira begitu. Ayu, cantik. Ditelepon kali Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ditelepon Pak, Sayyid Muhammad Mekah. Kalau jenengan haji umroh itu ada Rusaifah itu ya sekitar ya 10 menit lah. Yes, enggak sampai 7 menit. Taksi loh, taksi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saat itu si teman itu ditelepon, "Mau enggak kamu mondok di tempat saya?" Wah, bingung nih. Milih nikah atau milih mondok kan ngoten nggih. Cara jenengan pilih pundi, Pak? Nikah apa mondok? Milih dua-duanya mboten saged. Terus Saifah itu enggak bisa membawa istri. HP mboten nangsal. Artinya dimusyawarahkan istrinya kerso ridho nggih pun Mas jenengan apin pilih mondok mboten napa-napa. Mondok di sana dikira setahun 2 tahun, dikira kan mondok di mana. Ternyata napa Syekh tidak boleh memperbolehkan niki kakak kelas kula wangsul selama 20 tahun. Jadi mondoknya 20 tahun Bapak Ibu. Mondok sing tenanan ngoten niku 20 tahun. Mondok nembe 6 tahun wis boyong nggih. 20 tahun. Jadi mantep tenan. Lah terus ketika beliau selesai mondok dipun izini wangsul ke Indonesia, Bu, madosi calon sing riyin. Lah ya namine wong ayu kaya sing nglamar akeh. Lah terus dicek ternyata napa bojone pun nikah. Calone pun nikah 20 tahun, Pak, mosok nunggu. Lah pun nikah ndelalah gak ada anak wedok. Kan 20 tahun, anaknya 18 tahun umur. Akhirnya apa? Beliau melamar putrinya. Orang untuk ibu, untuk anak wedok. Alhamdulillah. Nggih ditampi, alhamdulillah niku insyaallah. Jadi Masya Allah, orang untuk ibu untuk anaknya. Nah terus delalah nggih namine tiyang niku mementingkan ilmu nggih. Keturunan daripada calon istri yang sekarang jadi mertua, anak turunnya ya alim-alim, soleh-soleh. Dari keturunan dia sama putrinya atau mungkin istri yang putrinya mantannya tadi itu juga menjadi orang yang sukses. Jadi kalau memikirkan ilmu pasti diganti sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki contoh kejadian yang mungkin tidak masuk akal tapi terjadi, dan ketika mengutamakan ilmu jadi orang yang luar biasa semuanya. Niki walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kemudian orang yang merasa dirinya itu tidak pernah mulia atau dirinya merasa bukan siapa. Oh yo aku ki diciptake saking tanah liat, saking air mani, dari aswa, dari bagian tubuh yang paling buruk dari manusia yaitu alat kelamin laki-laki. Maka aku tidak pantas untuk melakukan sebuah kesombongan. Bukan pantas sombong. Summa ja'alahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian menjadi air mani yang kemudian menjadi diri kita. Maka yang terakhir, orang yang pasti akan beruntung adalah orang yang tawadhu. Nabi mengatakan, man tawaddu'a rafa'ahu Allah Ta'ala. Orang yang rendah hati, tidak sombong, maka akan diangkat terus derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah Ta'ala. Orang yang tawadhu, rendah hati, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.